Semangat pagi, teman-teman Nova. Kali ini kita akan membahas buku Never Split the Difference karya Chris Voss dan Tahl Ras. Buku ini menawarkan wawasan luar biasa tentang seni negosiasi berdasarkan pengalaman Chris Voss sebagai mantan negosiator sandera FBI. Dengan teknik-teknik praktis, buku ini mengajarkan cara mendapatkan hasil terbaik tanpa harus berkompromi. Apakah kamu ingin menjadi negosiator yang lebih handal? Yuk, kita selami isi buku ini bersama-sama. Jangan lupa untuk subscribe channel Audiobook Nova agar tidak melewatkan pembahasan buku inspiratif lainnya. Bagian 1, Chris Voss membuka bukunya dengan konsep empati taktis, yaitu kemampuan untuk memahami perasaan dan sudut pandang orang lain tanpa harus setuju dengan mereka. Dalam negosiasi, empati taktis memungkinkan kita membangun hubungan yang lebih baik dan menciptakan kepercayaan. Voss menekankan bahwa mendengarkan secara aktif adalah salah satu keterampilan paling penting dalam negosiasi. Empati taktis bukan hanya tentang mendengarkan, tetapi juga menunjukkan bahwa kita benar-benar peduli terhadap apa yang dirasakan oleh lawan bicara. Voss menjelaskan bahwa dengan menempatkan diri di posisi lawan bicara, kita dapat mengidentifikasi apa yang sebenarnya mereka butuhkan, bukan hanya apa yang mereka katakan. Sebagai contoh, seorang negosiator yang menggunakan empati taktis akan mencoba memahami kekhawatiran lawan bicara sebelum menawarkan solusi. Misalnya, dalam negosiasi bisnis, memahami bahwa lawan bicara takut kehilangan keuntungan dapat membantu kita merancang tawaran yang lebih menarik bagi mereka. Empati taktis juga membantu menciptakan atmosfer yang lebih positif dalam negosiasi. Ketika lawan bicara merasa didengar dan dipahami, mereka lebih cenderung terbuka dan kooperatif. Voss menekankan bahwa empati bukanlah kelemahan, tetapi alat yang kuat untuk mencapai tujuan kita. Pesan utama, empati taktis adalah dasar dari negosiasi yang sukses. Pelajaran penting, dengarkan dengan penuh perhatian untuk memahami kebutuhan lawan bicara. Bagian 2. Selanjutnya, Voss memperkenalkan teknik labeling, yaitu memberi nama atau label pada emosi yang dirasakan lawan bicara. Teknik ini membantu menciptakan rasa dipahami, sehingga membuat lawan bicara lebih terbuka. Dengan menggunakan kata-kata sederhana, kita dapat menunjukkan bahwa kita memahami kekhawatiran atau perasaan mereka. Sebagai contoh, dengan mengatakan, kelihatannya Anda khawatir tentang anggaran, kita dapat menunjukkan bahwa kita memahami kekhawatiran mereka. Hal ini tidak hanya meredakan ketegangan, tetapi juga membuka ruang untuk diskusi yang lebih konstruktif. Labeling tidak hanya efektif dalam meredakan emosi negatif, tetapi juga dalam memperkuat emosi positif. Misalnya, jika lawan bicara terlihat antusias tentang suatu ide, kita dapat mengatakan, kelihatannya Anda sangat bersemangat tentang solusi ini. Teknik ini membantu memperkuat hubungan dan menciptakan suasana yang lebih kooperatif. Voss menjelaskan bahwa dengan mengidentifikasi dan mengungkapkan emosi lawan bicara, kita dapat membangun hubungan yang lebih baik dan menciptakan lingkungan yang lebih kondusif untuk negosiasi. Labeling adalah cara sederhana tetapi sangat efektif untuk menunjukkan empati dalam tindakan. Pesan utama, memberi label pada emosi membantu membangun kepercayaan. Pelajaran penting, identifikasi dan ungkapkan emosi lawan bicara dengan sopan. Bagian 3. Voss juga membahas teknik mirroring, yaitu mengulangi kata-kata atau frasa terakhir yang diucapkan lawan bicara. Teknik sederhana ini dapat menciptakan rasa keterhubungan dan mendorong lawan bicara untuk menjelaskan lebih lanjut. Mirroring adalah cara efektif untuk membuat lawan bicara merasa didengar dan dipahami. Sebagai ilustrasi, jika lawan bicara mengatakan, "Kami khawatir tentang waktu pengiriman," kita dapat merespons dengan, "Waktu pengiriman?" Teknik ini mendorong mereka untuk menjelaskan lebih detail, sehingga kita dapat memahami kebutuhan mereka dengan lebih baik. Mirroring tidak hanya membantu dalam mendapatkan informasi lebih banyak, tetapi juga menciptakan suasana negosiasi yang lebih santai. Voss menjelaskan bahwa ketika lawan bicara merasa didengar, mereka lebih cenderung berbagi informasi penting yang dapat membantu kita menemukan solusi terbaik. Selain itu, mirroring dapat digunakan untuk mengarahkan pembicaraan tanpa terlihat memaksa. Dengan mengulangi kata-kata mereka, kita secara tidak langsung mengajak mereka untuk menggali lebih dalam dan menjelaskan sudut pandang mereka. Pesan utama, mirroring menciptakan rasa keterhubungan dalam negosiasi. Pelajaran penting, gunakan kata-kata lawan bicara untuk mendorong diskusi lebih dalam. Bagian 4. Dalam bab ini,
Voss memperkenalkan konsep calibrated questions, yaitu pertanyaan terbuka yang dirancang untuk mengarahkan diskusi tanpa memicu resistensi. Pertanyaan seperti, bagaimana kami bisa menyelesaikan ini bersama-sama? Atau apa yang membuat Anda merasa ragu? Membantu kita mendapatkan informasi lebih banyak sekaligus melibatkan lawan bicara dalam proses pengambilan keputusan. Pertanyaan terkalibrasi memungkinkan kita untuk tetap mengontrol arah negosiasi tanpa terlihat memaksa. Voss menjelaskan bahwa teknik ini sangat berguna untuk mengidentifikasi hambatan yang mungkin tidak terlihat pada awalnya. Dengan menggali informasi lebih dalam, kita dapat menemukan solusi yang lebih efektif. Misalnya, jika lawan bicara menyatakan keraguan tentang tawaran kita dapat bertanya, apa yang membuat Anda merasa tidak yakin? Pertanyaan ini tidak hanya menunjukkan bahwa kita terbuka untuk mendengar, tetapi juga membantu mengidentifikasi masalah utama yang perlu diatasi. Pesan utama, pertanyaan terkalibrasi membantu mengarahkan diskusi tanpa memaksa. Pelajaran penting, gunakan pertanyaan terbuka untuk menggali informasi dan melibatkan lawan bicara. Bagian 5, akhirnya, Voss menutup bukunya dengan membahas pentingnya no sebagai permulaan. Dia menjelaskan bahwa dalam negosiasi, mendengar tidak bukan berarti akhir, tetapi justru awal dari diskusi yang lebih mendalam. Tidak adalah cara lawan bicara melindungi dirinya, dan tugas kita adalah memahami alasan di balik penolakan tersebut. Sebagai contoh, jika lawan bicara mengatakan, "Oh, tidak, saya tidak bisa menerima tawaran ini," kita dapat merespons dengan, "Apa yang membuat Anda merasa demikian?" Pendekatan ini membantu membuka diskusi lebih lanjut dan menciptakan peluang untuk mencapai kesepakatan yang lebih baik. Voss juga menjelaskan bahwa tidak seringkali mencerminkan kebutuhan untuk mendapatkan lebih banyak informasi atau waktu untuk berpikir. Alih-alih merasa ditolak, kita harus melihat tidak sebagai pintu untuk menggali lebih dalam dan menemukan solusi yang saling menguntungkan. Pesan utama tidak adalah awal, bukan akhir, dalam negosiasi. Pelajaran penting, gunakan penolakan sebagai peluang untuk menggali informasi lebih dalam. Penutup, buku Never Split the Difference mengajarkan bahwa negosiasi bukan tentang kompromi, tetapi tentang memahami dan menciptakan solusi terbaik bagi semua pihak. Dengan menggunakan teknik-teknik seperti empati taktis, labeling, dan pertanyaan terkalibrasi, kita dapat menjadi negosiator yang lebih efektif. Dari 5 konsep yang dibahas, mana yang paling relevan dengan pengalaman negosiasimu? Yo, tuliskan di kolom komentar dan bagikan cerita kamu. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan pembahasan buku berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.